Halo guys, welcome to my vlog. Hari ini kita yang beranggotakan Saya Ksira Aulia. saya Siti Khadijah dan saya Kalista Putri. Hari ini kita akan membuat vlog yang materi apa nih? Materinya tentang sistem pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Ada di halaman berapa sih? Halaman 58 sampai 60. Ikuti kita terus ya guys. Have Stay fun. tune. Dadah. Halo guys, nah di sini aku bakal ngejelasin nih tentang materi Kabinet Burhanuddin Harahap. Program Kabinet Burhanuddin Harahap berusaha dilaksanakan pada masa kabinet. Ini adalah masalah politik luar negeri dan perundingan masalah Irian Barat. Perkembangan politik pasca pemilihan umum pada tahun 1995 memperlihatkan tanda renggangnya Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Pada tanggal 1 Desember tahun 1955, Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Nah, selanjutnya aku akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Kalista tadi. Pengunduran diri Hatta ini merupakan reaksi politis atas ketidakcocokan Hatta terhadap pernyataan yang dikeluarkan Presiden Soekarno. Dalam salah satu pidatonya, Presiden Soekarno mengatakan bahwa ia akan sangat gembira apabila para pemimpin partai berunding sesamanya dan memutuskan bersama untuk mengubur partai-partai. Hatta sebagai seorang demokrat masih percaya pada sistem demokrasi yang bercerita banyak partai. Perbedaan antara Soekarno dan Hatta tidak hanya muncul pada tahun 1950-an, namun sejak masa pergerakan nasional pun kedua tokoh ini telah terjadi perbedaan pemikiran. Masa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan perjuangan revolusi membawa kedua tokoh ini melupakan perbedaan yang ada sehingga disebut Dwi Tunggal. Namun setelah tahun 1950-an, tampak perbedaan menyangkut masalah demokrasi telah memecahkan mitos Dwi Tunggal. Sistem demokrasi konstitusional sangat didambakan Hatta, sedangkan Soekarno menganggap sistem tersebut tidak cocok untuk bangsa Indonesia. Soekarno yakin bahwa gerakan komunisme bisa dikendalikan, sedangkan Hatta sangat menentang gerakan komunisme dan menganggapnya sebagai bahaya laten yang harus dilenyapkan. Pergolakan politik dan keadaan keamanan yang semakin memburuk telah mendorong Soekarno mengeluarkan konsepsi presiden pada tanggal 21 Februari 1957. Sejak saat itu, Presiden Soekarno mengambil alih pemerintahan dan mendorong dilaksanakannya demokrasi terpimpin. Suatu konsep demokrasi yang sangat diidam-idamkan oleh Soekarno, namun sangat ditentang oleh Hatta. Sikap Hatta ini diungkapkannya dalam tulisannya yang berjudul Demokrasi Kita. Hatta menuliskan bahwa bagi saya yang lama bertengkar dengan Soekarno tentang bentuk dan susunan pemerintahan yang efisien, ada baiknya diberikan kesempatan yang sama dalam waktu yang layak alam. Apakah sistem itu akan menjadi suatu sukses atau kegagalan? Penunjukan tim formatur untuk membentuk kabinet setelah pemilihan umum pada tahun 1955 agar berbeda dengan sebelumnya. Lalu, setelah pemilihan umum pada tahun 1955, Presiden Soekarno menunjuk partai pemenang pemilu sebagai pembentuk formatur Kabinet PNI yang ditunjuk langsung oleh Soekarno. Sebagai formatur, Kabinet mengajukan Ali Sastro-Midjojo dan Wilopo sebagai calon formatur kabinet. Lalu, Presiden Soekarno kemudian memilih Ali Sastro-Midjojo sebagai kabinet yang terbentuk berintikan koalisasi PNI, Masyumi, dan NU. Dalam pembentukan kabinet tidak ada kesulitan dan prinsipil. Koalisi yang terbentuk memunculkan pertanyaan mengapa PKI yang menduduki peringkat keempat pemilu tidak disertakan. Hal ini karena Masyumi menolak masuknya PKI dalam kabinet pada waktu formatur, menyerahkan susunan kabinet kepada Presiden Soekarno untuk disetujui. Presiden tidak langsung menyetujui. Ia kecewa dengan susunan kabinet yang akan dibentuk, yang tidak melibatkan PKL. Presiden menghendaki masuknya PKI dalam kabinet, namun kehendak Presiden tidak bisa diterima oleh formatur.
kabinet yang dibentuk merupakan hasil persetujuan dari partai-partai yang akan berkoalisi. Menyikapi hal tersebut, Presiden Soekarno kemudian berusaha mendesak para tokoh partai PNI, Masyumi, NU, dan PSI agar mau menerima wakil PKI ataupun simpatisannya untuk duduk dalam kabinet. Namun, kehendak Presiden Soekarno tersebut tidak bisa diterima oleh tokoh-tokoh dari ketiga partai tersebut. Presiden Soekarno pun akhirnya menyetujui susunan kabinet yang telah disusun oleh tim formatur dengan memasukkan Insinyur Juanda dalam kabinet. Pada tanggal 20 Maret 1956, Kabinet Koalisi Nasionalis Islam dengan Ali Sastro Midjojo selaku Perdana Menteri. Kabinet ini dikenal sebagai Kabinet Ali II tahun 1956 sampai 1957. Kabinet Ali II merupakan kabinet pertama yang memiliki rencana 5 tahun yang antara lain isinya mencakup masalah Irian Barat, masalah otonomi daerah, masalah perbaikan nasib buruh, penyehatan keuangan, dan pembentukan ekonomi keuangan. Demisionemnya Kabinet Ali II dan munculnya gerakan-gerakan separatis di daerah-daerah membuat Presiden Soekarno mengumumkan berlakunya Undang-Undang Negara dalam keadaan darurat perang atau disebut dengan SOP di seluruh Indonesia. Keadaan ini membuat Angkatan Perang mempunyai wewenang khusus untuk mengamankan negara. Menyikapi situasi jatuh bangunnya Kabinet Soekarno melalui amanat Proklamasi 17 Agustus 1997 menyatakan bahwa sistem politik yang terbaik dan tercocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia, ya nyata demokrasi yang sampai sekarang ini kita praktikkan di Indonesia bukan satu sistem politik terbaik dan tercocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Nyata kita dengan apa kita namakan dengan demokrasi itu tidak menjadi makin kuat dan makin sentosa, melainkan menjadi makin rusak dan makin letak, makin budrah dan makin bejat. Presiden Soekarno Amal Proklamasi 3 1996 sampai 1990, Inti Idayu Trust dan Yayasan Pendidikan Soekarno. Dalam menjalankan programnya, Kabinet Ali II muncul berbagai peristiwa-peristiwa baru antara lain gagal memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat yang akhirnya membatalkan perjanjian KNB. Munculnya masalah anti-Cina di antara kalangan rakyat yang kurang senang melihat kedudukan istimewa golongan ini dalam perdagangan. Nah, selain itu, mulai meningkatnya nih sikap kritis daerah terhadap pusat. Nah, kondisi ini mendorong lemahnya Kabinet Ali yang dibentuk berdasarkan hasil pemilihan. Nah, hasil pemilihan itu hasil pemilihan umum yang pertama. Maka peristiwa-peristiwa di atas membuat kewibawaan Kabinet Ali Sastro Midjojo semakin turun karena kurangnya tindakan tegas dari kabinet terhadap pergolakan yang muncul membuat Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disingkat IPKI dan Masyumi menarik para menterinya nih dari kabinet, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelamatkan kabinet oleh Ali Sastro dan Idham Khalid, namun tidak berhasil. Ali akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 14 Maret 1957. Halo guys, itulah vlog kita hari ini. Semoga kalian suka ya. Kita ada pantun. Apaan tuh? Donggara burung cendrawasih. Cakep. Bisa dicari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dadah.